Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketiga kita akan bahas tentang operator. Ya, operator itu ada beberapa macam. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ya. Ini kata-kata yang luar biasa. Kemudian definisi dari operator itu sendiri, ya, merupakan simbol atau karakter yang biasanya dilibatkan dalam program. Itu biasanya dia menjalankan perintah-perintah atau operasi yang akan dimanipulasi, ya, bisa seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Ya, operator di sini sifatnya ada 3, ada unary, binary, sama ternary. Kalau unary itu biasanya hanya melibatkan sebuah operan pada suatu operasi aritmatik. Contohnya itu -5. Sedangkan binary, ya, itu melibatkan 2 buah operan, ya, pada suatu operasi aritmatik, misalkan 4 ditambah 8. Kemudian kalau ternary itu biasanya melibatkan 3 buah operan, ya. Misalkan contohnya itu 10 persen 3, kemudian ditambah 4 ditambah 2, ya. Yang pertama, untuk operator hierarki operator aritmatika, ya. Operator aritmatika sendiri ada, contohnya ada tambah, kurang, bagi, ya. Ada sisa pembagian, ya. Di sini ada kali atau bintang, ya. Kali atau bagi, ya. Itu tergantung operatornya, ya. Penggunaannya tergantung letak yang kedepankan terlebih dahulu. Yang paling pertama misalkan 8 dikali 2 dalam kurung kemudian ditambah 2. Ini bisa yang di dalam kurung terlebih dahulu, ya, itu yang akan dijalankan atau yang akan di proses terlebih dahulu. Nah, ini untuk operator aritmatika contohnya, ya. Misalkan ada variabel A itu mempunyai nilai 8 ditambah 2 kemudian dikali 3 dibagi 6, ya. Tingkatan operator ini dapat diabaikan dengan penggunaan tanda kurung, ya. Kalau menggunakan tanda kurung, ya, nanti yang akan didahulukan adalah yang tanda kurung terlebih dahulu. Contohnya yang ini, ya, misalkan nilai A ini 8 ditambah 6 dibagi 6. Nah, kemudian akan dibuatkan seperti ini, ya. Oke, contohnya seperti ini, ada tambah dan bagi. Mana yang mau didahulukan itu akan kita buatkan dalam kurung terlebih dahulu, ya. Nah, operator penambahan di sini akan diproses terlebih dahulu, kemudian nanti baru dibagi dengan yang di sini, seperti itu, ya. Di hasilnya akan 5, ya. Kemudian, nah ini contoh untuk latihan operator pertama, ya. Untuk latihan operator pertama, langsung aja kita ke kode bloknya, ya. Kalian buka kode bloknya, ya. Kemudian buat project baru, namanya pertemuan 3, ya. File, new, kemudian project, ya. Kemudian pilih sama, console, go, ya. C++, next. Nah, di sini karena saya simpannya di sini, namanya project title-nya pertemuan 3, kemudian pertemuan underscore 3, project name-nya sama pertemuan 3. Karena saya sudah buat, ya. Tinggal di next sampai dengan terakhir, ya. Kemudian nanti akan terbentuk project seperti ini. Nah, yang pertama kali kita buat adalah latihan 1. Bu, kok mainnya nggak ada, ya. Mainnya itu kalian bisa ganti, ya, tinggal di klik kanan dari si filenya, file cpp-nya, kemudian ada tulisan rename file.
ya. Kemudian ganti namanya ya, kalau mau di rename ganti namanya, kemudian diklik OK gitu ya. Nah, latihan pertama ini ya, latihan pertama ini kita akan membuat operator aritmatika ya. Nanti akan melihat perbedaannya, yang tidak menggunakan kurung ya, kemudian yang menggunakan kurung. Kita punya dua variabel A dan B, kemudian tipe datanya sama-sama integer. Nah, A dan B itu punya nilai ya, sudah mempunyai nilai masing-masing yang diisi dengan operator aritmatika ya, ada penambahan, kali, dan bagi ya. Bedanya apa? Nanti kita lihat bedanya pada saat hasilnya ya. Kenapa bisa beda? Nanti kita lihat. Oke, kemudian ada variabel A sama B untuk menampung si operator aritmatika ini. Ya, kemudian yang keluarannya ya, atau hasil outputnya ini adalah hasil dari A sama dengan penjumlahan dan pengalian dan pembagian dari variabel A. Kemudian B sama seperti itu. Ya, kita jalankan project. Kemudian saya cek dulu ya propertiesnya, yang aktif itu di file mana ya. Untuk melihatnya dipilih tab build target, kemudian cek lihat mana yang aktif. Kalau belum ada yang aktif tinggal diklik aja, klik. Nah, latihan 1.cpp tergantung atau sesuai dengan nama file kalian masing-masing ya. Oke, kemudian baru dijalankan build, kemudian build and run seperti itu ya. Nanti akan ada perbedaannya ya. Nilai A ini bukan yang ini, bentar ya. Build, saya lihat dulu project propertiesnya. Berarti yang masih aktif itu masih di, harusnya latihan 1. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kalau ada kesalahan seperti itu, projectnya tinggal di klik build, kemudian pilihnya clean workspace aja ya. Kemudian nah ini kan latihan 1 ya, yang tadi kita akan lihat perbedaannya ya, variabel A ya dengan variabel B, nilai variabel A dengan nilai variabel B. Oke, kita jalankan build and run. Nah, kenapa hasilnya bisa beda ya? Karena ya pada saat nilai A yang dijalankan ya, dia akan mengkalikan yang di belakang terlebih dahulu, baru ditambah di depan. Misalkan yang nilai A ini, makanya nilai 9, 2 dikali 3, 6, 6 dibagi 6, 1, kemudian baru 8 ditambah 1, maka hasilnya 5. Tapi kalau misalkan ada tanda kurung ya, dia akan mendahulukan dari si tanda kurung tersebut kalau operator aritmatika ya. Jadi 8 ditambah 2, 10, kemudian baru dikali 3, kemudian dibagi 6, maka hasilnya 5, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk latihan kedua ya, untuk latihan kedua, nah di sini adalah operator perbandingan. Maaf, kita lihat lagi ya, itu operator penugasan. Kita kembali dulu ke slide ya, operator penugasan ya. Kalau operator penugasan di sini ya, dia merupakan nilai ya, biasanya itu berupa tanda sama dengan ya penugasan. Misalkan variabel A ya diberi nilai 20, diberi nilai 3 dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini kalau operator penugasan.
Nilai adalah variabelnya. Nah, ini operator penugasan itu adalah sama dengannya, kemudian di sini nilainya adalah 80 ya. Kemudian ada lagi contoh kedua. Nilai variabel A mempunyai nilai X dikali Y ya. Jadi berbeda. Nanti ini dikalikan baru nanti ada nilainya dari si A. Seperti itu. Dia akan dikalikan terlebih dahulu baru mendapatkan hasil variabel A-nya ya. Nah, ini untuk operator aritmatika ada tambah, kurang, bagi, kemudian kali ya. Kemudian sisa pembagian integer atau modulus, kemudian ada negasi. Kemudian ada operator perbandingan yang tadi saya bilang, perbandingan atau hubungan. Ini biasanya itu membandingkan antara dua operan atau membandingkan antara dua buah nilai atau dua buah variabel ya, seperti itu. Nah, ini untuk simbolnya ya, ada operator sama dengan ya, dia akan membandingkan nilai awal atau nilai saat yang pertama itu sama nggak sih dengan nilai yang variabel keduanya. Nah, biasa seperti itu. Kemudian ada tidak sama dengan, kemudian lebih besar, lebih kecil ya, lebih besar atau sama dengan ya, dan lebih kecil atau sama dengan. Kemudian ada operator increment dan decrement, operator penambahan dan pengurangan ya. Kalau untuk dalam penambahannya ya, misalkan kita punya variabel A namanya, kemudian penambahannya ditaruhnya di awal plus A ya, makanya dia akan nilai dari suatu variabel A-nya ini akan langsung ditambah ya, akan diproses penambahannya. Atau kalau misalkan di depannya ini min A, berarti dia akan mengurangi nilai si variabel, misalkan nilainya 15. Kalau misalkan di sini plus berarti menambah 1, berarti 16. Kemudian kalau misalkan min ya, misalkan nilai awalnya atau nilai variabel A-nya itu 15 dikurangin 1, dia langsung mengurangi jadi 14. Beda halnya jika diletakkan di belakang dari variabel. Di belakang variabel itu maka nilainya akan tetap dari nilai awal, tapi dia sudah menambah ya. Kemudian ada operator relasi. Relasi ini biasanya membandingkan dua buah nilai, kemudian biasanya hasil perbandingan dari operator ini menghasilkan nilai 1 atau 0. 1 itu untuk true atau benar, kemudian 0 itu untuk false, salah ya. Misalkan nilai 1 sama dengan 1. Benar nggak sih 1 itu sama dengan 1? Kalau misalkan nilainya benar, maka dia akan hasilnya 1, true. Kalau misalkan tidak, maka hasilnya false, seperti itu. Sama halnya dengan operator yang lainnya, ya, operator relasi lainnya. Kemudian ada operator logika. Operator logika di sini menghubungkan dua buah operasi relasi. Biasanya itu ungkapan kondisi. Sama, nilainya itu bersifat true atau false, ya. Oke, ini untuk latihan yang tadi pertama. Ya, tadi sudah tahu bedanya ya. Kemudian untuk latihan kedua, ini tadi operator apa namanya? Penugasan ya. Oke, yang latihan kedua kita balik lagi ke kode blok ya. Kita jalankan, tapi pastikan dulu di project propertiesnya itu sudah diganti menjadi latihan kedua. Untuk buat baru seperti apa, Bu? Oke, kalau buat baru tinggal ini kan ada new file atau di sini ada menu file, kemudian pilihnya new, pilihnya empty file ya. Nanti pada saat dibuat itu pasti ada keterangan seperti ini, diklik yes aja. Yes, dia akan menambahkan file yang sedang aktif projectnya, seperti itu. Yes aja. Kemudian nanti akan disuruh membuat nama. Oke,
Oke, nanti kita lanjut ke part kedua.